Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Oke, sebelum pembelajaran Bapak mau absen dulu ya. Yang pertama, Dea, Ainun, Firda, Naswa. Alhamdulillah. Berarti hadir semua ya. Oke, kembali ke tema sebelum hari ini. Kita akan mempelajari tentang tujuan dan fungsi angka. Pada pertemuan lalu masih ingat tak? Nanti tentang Al-Quran. Al-Quran itu apa? Ada yang tahu Al-Quran? Al-Quran adalah Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan oleh kepada Nabi Muhammad melalui perantara kasih 3 poin. Yang pertama, kalamnya Allah, Al-Quran. Yang kedua, prosesnya apa? Diturunkan kepada Nabi Muhammad. Yang ketiga ada prosesnya, yaitu siapa yang menjadi perantara turunnya Al-Quran, yaitu malaikat Jibril. Nanti kita belajar fungsi, bagaimana sih fungsi Al-Quran, untuk apa adanya Al-Quran, terus apa itu Al-Quran. Al-Quran itu sebagai pedoman hidup manusia. Jadi seorang muslim maka harus punya pedoman atau pegangan bagaimana kita harus menjalani hidup, bagaimana kita punya buku yang kita pegang untuk menjalani kehidupan sesungguhnya. Jadi di dalam Al-Quran itu banyak terdapat kisah-kisahnya Nabi, terus kisah-kisahnya orang alim, terus kisah tentang orang-orang yang durhaka. Lah fungsinya apa sih? Yang pertama, hanya kisah-kisah orang alim terdahulu untuk kita sebagai pembelajaran. Oh ternyata ketika kita berbakti ataupun bertakwa kepada Allah Taala. Jika Al-Quran, ketika kita bertakwa kepada Allah Taala, maka kita akan mendapatkan apa? Surga. Mau dari surga kita membangga kepada Allah Taala akan dapat. Oke, dapat sama. Hanya 2 pilihan. Kita masuk ke kategori yang baik ataupun kategori yang buruk, tinggal kita bagaimana memilih. Pak, bagaimana dengan takdir Pak? Ketika kita sudah baik, ternyata takdirnya buruk. Dalam sabda Nabi, ketika seseorang sejengkal satu hasta dengan ini, seseorang berperilaku ahli surga, akan tetapi dalam Lauhul Mahfuz dia ditakdirkan masuk neraka, maka tidak ada jarak antara dirinya dan neraka. Yang kemudian yang kedua, ketika seorang ahli neraka kemudian ditakdirkan oleh Allah Ta'ala masuk ke surga, maka tidak ada sekat bagi dirinya masuk ke surga. Salah satu kisah yaitu Bal'am bin Ba'urah, salah satu ulama, dia itu ahli ibadah, bahkan terkenal menjadi wali. Akan tetapi di suatu hari itu dia iri terhadap santrinya. Dia berkata, "Hei santri, kenapa kamu bisa beribadah lebih khusyuk daripada saya? Apa resepnya?" Tanya si Bal'am bin Ba'urah yang katanya mati. Kemudian Bal'am bin Ba'urah santrinya menjawab, "Yai, dulu saya pernah berbuat maksiat, saya pernah berbuat zina, saya pernah mabuk.
tapi saya bertobat kepada Allah Ta'ala. Makanya keimananku mungkin bisa lebih tinggi daripada jenengan. Ketika seperti itu Bal bin Baur langkahnya apa? Yaitu mengikuti jejaknya santet itu, yakni yang tadinya sudah bertakwa, kemudian ia berubah menjadi seorang yang melakukan maksiat, ahli maksiat ya. Ahli maksiat. Dengan harapan apa? Supaya setelah dia ahli maksiat, dia akan bertobat. Akan tetapi sebelum ia bertobat, takdir telah mendahulunya. Dalam artian yang tadinya dia melakukan ibadah, kemudian dalam takdirnya ia masuk ke dalam neraka, maka sebelum ia bertobat ia sudah meninggal dulu. Jadi kita ambil kisah dari ini, walaupun kita ahli ibadah, kita sholat, ngaji, bahkan mencari ilmu, maka jangan sampai diri kita merasakan ini loh saya lebih baik daripada jenengan, saya lebih baik, saya lebih soleh, lebih soleha daripada jenengan. Itu tidak boleh. Makanya adanya hadis seperti ini. Kemudian kita bangun dengan bukan bangsa ya, tapi ada hadis yang lain. Nabi pernah bersabda, seseorang yang dalam hidupnya didekatkan oleh Allah Ta'ala ke surga, maka bisa jadi pulangnya ia adalah surga. Ini ia ahli ibadah. Sabdanya Nabi ketika ia menjadi ahli ibadah, kemudian orang sombong, tidak merasa lebih baik daripada yang lain, bisa jadi ia juga emang ahli surga, ahli surga atau ahli sana. Kemudian dalam fungsinya Al-Quran, sebelum sampai kita ke surga, sampai ke neraka, maka kita punya pegangan yaitu Al-Quran. Dalam surat apa? Dalam surat Al-Imran, wa'tasimu bihablillah jami'an apa? Wa'tasimu wa'tasimu bihablillah, janganlah kamu maka berpegang teguhlah kamu pada talinya Allah Ta'ala dan jangan bercerai-berai. Dalam arti ya, ketika kita mampu menerapkan Al-Quran dalam hati, kemudian menjalankan apa sih isi Al-Quran, maka baru itu namanya Al-Quran sebagai pedoman hidup. Fungsi ya. Akan tetapi ketika Al-Quran hanya mengatakan Al-Quranku adalah pedoman hidupku, namun dalam penerapannya, dalam kehidupan sehari-harinya ia tidak menerapkan Al-Quran, maka itu belum menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Kemudian tujuannya Al-Quran yaitu sebagai petunjuk ataupun lebih tepatnya berisi tentang hukum-hukum Allah Ta'ala. Itu saja. Antara pedoman dan petunjuk itu hampir sama.
Kalau pedoman itu sudah melekat pada diri kita, yang kita implementasikan, yang kita terapkan dalam hidup sehari-hari, itu namanya pedoman. Ini sebagai petunjuk. Misal kita mau ke Jakarta, tapi tidak tahu arahnya ke Jakarta. Kita belum tahu bagaimana sih daerah ke Jakarta, apa dari Pemalang ke Pekalongan, ke Batam, sampai ke Semarang, baru sampai Jakarta, ataukah dari Pemalang, Barat, Tegal, Brebes sampai ke Jakarta. Ketika kita tahu arahnya, ketika kita tahu petunjuknya di mana sih, kemana sih kita harus melangkah, maka di situ baru fungsinya Al-Quran sebagai petunjuk hidup manusia. Ketika kita tidak mengetahui arah, maka bisa jadi kita akan kesasar. Ya, sebagai petunjuk hidup manusia. Kemudian sebagai sumber pokok ajaran Islam. Oke, sudah ditulis? Sudah ditulis? Sudah. Oke. Yang kedua, sebagai sumber pokok ajaran Islam. Jadi di dalam Al-Quran, kenapa saya senyum? Yang menulis ya. Oke, gini. Sumber pokok ajaran Islam. Di dalam Al-Quran terdapat ajaran-ajaran apapun tuntunan kita dalam menjalani kehidupan beragama. Yang pertama, kita akan tahu bagaimana sih prakteknya, bagaimana sih kita beribadah kepada Allah Ta'ala. Allah bidzikrillah tatma'innul qulub. Yang pertama tentang zikir, yang kedua tentang bagaimana kita baca Al-Quran, ataupun bagaimana ini sumber. Bagaimana kita menjalankan sholat. Ada perintah apa sih dalam Al-Quran? Ada zikir, ada berperilaku baik kepada manusia, kemudian ada tentang kita bagaimana beribadah kepada Allah Ta'ala. Kemudian ada sifat-sifat yang dipunyai oleh orang Islam, baik itu toleransi antar beragama, yang terdapat dalam surat Al-Kafirun ayat 6. Ayat apa? Al-Kafirun ayat 6 apa? 1, 2, 3 kening apa? Lakum dinukum waliyadin. Istilah untukmu agamamu dan untukku agamamu. Kita boleh bertoleransi kepada umat lain, kepada Kristen, Katolik, Hindu, Buddha boleh. Akan tetapi ada batasannya. Itu apa? Ketika kita mau beribadah, maka kita beribadah dengan keyakinan masing-masing. Kita misal bermuamalah atau jual beli misal pada orang Kristen, boleh beli saja, asalkan sama-sama ridho, sama-sama ada barangnya. Yang penting syarat dan rukun jual beli terpenuhi. Terkait sumber pokok ajaran ini, berisi tentang ajaran-ajaran tentang Islam. Oke. Dari sini ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Oke. Kalau semua ya ingat fungsi Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia. Ya. Kemudian tujuan Al-Quran sebagai petunjuk hidup dan sebagai sumber pokok ajaran Islam. Ini berisi hukum juga. Jadi ada hukum haram, hukum halal. Bagaimana sih kita makan bangkai daging babi dan daging anjing? Halal enggak? Haram, karena dapat dalam ada yang tahu dalilnya? Ya nanti juga podcast. Kemudian hukum halal, apa saja yang berada di dalam laut yaitu halal bagi kita memakannya. Apapun itu, yang penting bukan dua. Baik. Untuk pertemuan pada siang hari ini
bahwa cukupkan terkait tentang tujuan Al-Quran dan fungsinya Al-Quran. Kemudian tugas untuk minggu depan yaitu meresum bab tentang pokok-pokok isi kitab Al-Quran, dan nanti dikerjakan ya halaman 40 sampai 43 yaitu Pilgan dan Isai. Oke, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.